Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Baiklah, sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, berkati kami yang hendak belajar untuk mengenal Yesus yang mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Dengan sabda atau kata-katanya, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, meneguhkan orang yang takut, tetapi juga mengusir kejahatan agar kehendak Allah terlaksana. Dengan sabdanya, Yesus juga mengajar kami untuk semakin mengenal Allah sebagai Bapa yang mengasihi kami. Ajarilah kami ya Bapa untuk berani menyuarakan kebenaran, dengan demikian kami mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu menjalin relasi dengan sesamanya. Supaya relasi baik, orang harus membangun kepercayaan sebagai salah satu syarat di dalam kehidupan bersama serta berinteraksi dengan sesamanya. Salah satu upaya membangun kepercayaan tersebut adalah melalui komunikasi serta kata-kata, agar orang lain mampu memahami pesan yang kita sampaikan. Bagaimana dalam kehidupan kita? Sekarang ini dalam masyarakat, banyak orang menyuarakan kebenaran, namun tidak sedikit pula orang menyuarakan kepentingan serta kepalsuan. Kata-kata indah yang disampaikan melalui kampanye, kritikan, komentar, serta pernyataan lainnya kerap tidak dapat dibuktikan. Akibat kata-kata palsu tersebut, banyak pemimpin menjadi tidak berwibawa, serta banyak orang tidak mendapat kepercayaan. Kata-kata yang berisi kebohongan, fitnah, dan penghasutan merusak tatanan kepercayaan yang merupakan landasan dalam kehidupan bersama. Baiklah, sebelumnya kita baca dulu apa yang ada dalam Injil Matius bab 26 ayat 47 sampai 54. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia segerombolan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Nah, anak-anak, berbagai cara dilakukan orang untuk meyakinkan orang lain. Kata-kata yang berisi janji yang manis serta pemberian baik berupa barang maupun perhatian sering dilontarkan untuk mendapatkan kepercayaan. Banyak orang yang mendapat kepercayaan karena janji serta kata-kata yang dipenuhi dan dibuktikan.
Tetapi tidak sedikit pula orang yang tidak dapat memenuhi janji-janji yang pernah dikatakannya. Kata-kata serta janjinya hanya menjadi pemanis bibirnya untuk kepentingan tertentu. Kata-kata yang selaras dengan kenyataan dapat meneguhkan kepercayaan. Kata-kata tersebut dimaknai sebagai kebenaran sehingga orang yang hidupnya selaras dengan perkataannya menjadi berwibawa dan dipercaya. Kehadiran Yesus di dunia yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan terlaksana apabila setiap orang mengatakan sekaligus melakukan kebenaran. Kitab suci mengatakan bahwa dengan kata-kata atau sabdanya, Yesus hendak menggenapi kitab suci. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki ketergantungan satu sama yang lain. Salah satu kebutuhan sosial manusia adalah rasa saling percaya. Sikap saling percaya inilah yang menjadi dasar bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat. Banyak cara untuk memperoleh kepercayaan dari orang lain, terutama melalui kata-kata. Karena kata-kata merupakan alat komunikasi yang utama. Melalui kata-kata, seseorang dapat dinilai sikap hatinya. Sikap bertanggung jawab, sikap jujur, dan bisa dipercaya ditentukan oleh keselarasan kata-kata dengan sikap hidupnya. Kepercayaan seseorang dapat berubah menjadi lebih kuat atau sebaliknya menjadi lemah. Hal itu disebabkan oleh perubahan kualitas kepercayaan itu sendiri. Kepada orang yang pada akhirnya diketahui berbohong, kepercayaan kita akan berkurang dan bahkan hilang. Tetapi jika seseorang mampu menunjukkan kebenaran, sikap tanggung jawab dan kejujuran, maka kepercayaan kita semakin bertambah. Jadi berkurangnya kepercayaan dapat dipengaruhi oleh kebohongan, ketidaksetiaan, kepura-puraan, dan sikap mau mencari keuntungan pribadi. Sebaliknya, kepercayaan akan meningkat jika terpeliharanya sikap setia, jujur, dan bertanggung jawab. Kata-kata atau sabda Yesus mampu mengubah kepercayaan orang-orang pada saat itu, karena disertai dengan perbuatan yang nyata. Kata-kata yang berwibawa dan penuh kuasa membuat orang sakit menjadi sembuh, orang tidak berdaya menjadi teguh, dan orang-orang yang kurang percaya menjadi percaya. Nah, anak-anak, itulah yang kita boleh belajar pada pagi hari ini, dan saya harap anak-anak juga harus mampu mewujudkan kata-katanya dalam tindakan yang dibuat sehari-hari. Jadi sebagai pengikut Yesus kita harus mengikuti apa yang sudah diteladankan oleh Yesus. Marilah kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, melalui Yesus Engkau menyampaikan kehendak-Mu dan mewartakan kerajaan Allah melalui ajaran serta kata-kata yang dapat dimengerti oleh manusia. Melalui kata-kata, Yesus juga setia kepada kehendak-Mu. Hal itu Ia lakukan untuk menggenapi sabda-Mu di dalam kitab suci. Demi terwujudnya kerajaan Allah, ajarilah kami untuk bersikap bijak dalam perkataan, sehingga dapat berperan serta di dalam mewujudkan kerajaan-Mu di lingkungan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.